Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara penatausahaan dana kapitasi yang harus dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi atau JKN, meliputi contoh transaksi dan pencatatan yang harus dilakukan. Pencatatan minimal itu dilakukan dengan membuat buku kas umum, buku bantu kas tunai, buku bantu simpanan bank, buku bantu pajak, dan buku rincian objek belanja. Next. Nih, contoh pertama, ketika misalnya bendahara menerima dana transfer dana kapitasi JKN dari BPJS pada tanggal 1 Oktober. Transaksinya diterima transfer dana kapitasi periode bulan apa misalnya sebesar 100 juta. Atas transaksi ini yang harus bendahara lakukan adalah mencatat di BKU tanggal transaksi, kode rekeningnya tergantung di DPA masing-masing. Uraiannya itu adalah pendapatan dana kapitasi JKN pada PKTV di penerimaan sebesar 100 juta. Setelah itu dicatat juga di buku pembantu simpanan bank. Tanggalnya sama, nomor BKU-nya merujuk kepada nomor BKU ini. Uraiannya itu pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTV sama penerimaan 100 juta. Jadi saldo yang terdapat di BKU sama di simpanan bank sama 100 juta. Jadi ketika membaca BKU itu ada saldo 100 juta, berarti itu merupakan saldo yang terdapat di simpanan bank 100 juta. Oke, next. Transaksi yang kedua misalnya dilakukan penarikan tunai oleh Bendahara JKN Puskesmas sebesar 50 juta. Atas transaksi penarikan tunai yang harus dilakukan adalah mencatat di BKU dengan tanggalnya tanggal transaksi. Uraiannya itu adalah penarikan uang tunai di penerimaan 50 juta. Dan ada akun bantu untuk mengurangi saldo bank, yaitu PU Bank di pengeluaran sama 50 juta. Ini nulisnya di BKU ya, sama 50. Pokoknya setiap ada penarikan uang tunai itu harus ada PU Bank. Karena di sini maksud penarikan uang tunai itu kan masuk ke uang tunai 50 juta dan mengurangi saldo bank 50 juta, sehingga saldo BKU tetap sama normal 100 juta. Di buku simpanan bank mencatatnya penarikan uang tunai di pengeluaran karena berkurang saldo di simpanan bank yang tadinya 100 juta jadi 50 juta, dan di buku bantu kas tunai bertambah 50 juta, saldonya menjadi 50 juta. Tapi saldo BKU tetap 100 juta. Nah, jadi ketika baca 100 juta ini, maka uangnya itu terdapat di bank 50, di tunai 50. Oke, transaksi yang ketiga misalnya dibayarkan jasa pelayanan kepada karyawan Puskesmas sebesar 25 juta. Nah, pencatatan di BKU-nya itu adalah tanggal transaksi, nomor bukti kwitansi penerimaan, kode rekening yang terdapat di DPA, uraian itu belanja jasa pelayanan bulan apa gitu ya, di pengeluaran sebesar 25 juta. Sehingga sekarang saldo BKU udah berkurang nih. Yang tadinya 100 juta sekarang tinggal 75 juta. Selain itu mencatat juga di buku pembantu kas tunai, karena buku kas tunai bendahara udah berkurang saldo tunainya. Yang tadinya 50 juta sekarang ada belanja jasa pelayanan di pengeluaran 50 juta, sehingga saldonya tinggal 25 juta. Selanjutnya mencatat juga di buku rincian objek belanja. Nah, rincian objek belanja ini dibuatnya per kode rekening dengan jumlah anggaran 1 tahun. Misalnya anggarannya 1 tahunnya 75, terus sekarang di bulan Oktober ada belanja jasa pelayanan sebesar 25 juta. Maka saldo DVA-nya, saldo anggarannya tinggal 50 juta. Dari 75 dikurangi 25 sehingga tinggal 50. Oke. Nah, atas pembayaran jasa pelayanan tentu saja ada pajak PPh 21 ya. Nah, kewajiban bendahara kan memungut pajak. Misalnya tadi atas pemberian jasa pelayanan tadi, pajak PPh yang dipungutnya total sebesar 1.250.000.
Nah, untuk transaksi ini yang harus dicatat itu adalah di BKU, dipungut pajak PP pasal 21 sebesar 100.250. Dicatat juga di buku pembantu kas tunai, dipungut pajak 1.250, dan di buku pembantu pajak sama di penerimaan juga 1.250, karena bendahara menerima pemungutan pajak dari para karyawan. Selanjutnya, pajak itu kan harus di store ya. Nah, di store pajak PPh 21 atas pembayaran jasa pelayanan bulan apa gitu ya, sebesar yang tadi itu 1.250. Nah, atas penyetoran ini, pencatatan yang harus dilakukan adalah di BKU, di store, di pengeluaran 1.250, di buku pembantu kas tunai, di store pajak PP 21, pengeluaran 1.250, dan juga di buku pembantu pajak di store 1.250, sehingga saldo pajak nihil karena sudah distorkan. Selanjutnya dibayarkan uang perjalanan dinas. Bisa dibayarkan uang perjalanan dinas sejumlah 350.000 kepada saudara Indra. Nah, atas transaksi pembayaran uang perjalanan dinas, bendahara mencatatnya di buku kas umum, di belanja perjalanan dinas dalam daerah uraiannya, kode rekeningnya sesuaikan dengan DPA, dan di pengeluaran 350.000. Sehingga saldo uang tunainya udah berkurang lagi nih. Yang tadi 75.000 berkurang lagi 350. Jadi tinggal 74.650.000. Selain itu dicatat juga di buku pembantu kas tunai dengan uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah di pengeluaran 350.000. Saldonya tinggal 25 juta ya. Sekarang diambil lagi nih, uang tunainya dibayarkan lagi nih, sehingga uang tunai ini ada di bendahara tinggal 24.650.000. Jangan lupa dibuat juga rincian objek belanja. Sekali lagi diingatkan bahwa rincian objek belanja ini adalah per kode rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah. Ini dia anggaran 1 tahunnya. Anggaran 1 tahun, terus di tanggal 7 Oktober ada perjalanan dinas 350.000, maka saldo anggaran 1 tahun udah berkurang nih. Yang tadi 10 juta tinggal 9.650. Jadi buku rincian objek belanja ini berfungsi sebagai kendali ya, supaya tidak terjadi over anggaran. Penggunaan anggarannya terlalu berlebih. Oke, next. Contoh transaksi yang ketujuh adalah pembelian alat tulis kantor. Dibayarkan 2.100.000 kepada toko makmur untuk pembelian ATK. Nah, ini dicatat di BKU, pembelian, kode rekening belanjanya kode sesuai DPA, uraiannya pembelian ATK di toko apa, pengeluaran, di uang udah berkurang lagi nih saldo kas tunainya 2.100.000. Saldo BKU-nya berkurang. Jangan lupa di buku kas tunai, pengeluaran 2.100.000, sehingga saldo tunainya tinggal 22.550.000. Jangan lupa dicatat juga di buku rincian objek belanja di kode rekening belanja ATK. Seperti yang tadi ya. Yang anggaran 5 juta dikurangi 2.100.000, saldo anggaran 2.900.000. Jangan lupa ada kewajiban untuk memungut dan memotong pajak setiap pembelian barang atau jasa oleh bendahara. Atas belanja ATK tadi dipungut pajak PPN sebesar 190.909 dan PPh 22 sebesar 28.636. Transaksi pemungutan pajak yang dicatat di BKU, dipungut pajak PPN sebesar 190 sekian, dipungut pajak PPh 22 28.000 sekian. Nah, dicatat di buku kas tunai juga, karena memungut pajak kan berarti menerima uang tunai ya si bendahara. Ini 190 dan 28.000. Jangan lupa di buku bantu pajak juga dipungut pajak 190, dipungut pajak. Nah, tentu saja selanjutnya adalah transaksi penyetoran pajak di store pajak PPN sebesar yang tadi ya. Penyetoran itu dicatatnya di BKU, pengeluaran kayak tadi ya. Buku bantu kas tunai juga sama di pengeluaran, buku bantu pajak sama di pengeluaran, sehingga saldo pajaknya 0. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan informasi untuk pencatatan BKU. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.